Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap semangat di dalam belajar, tetap semangat di dalam mencari ilmu, semangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita ya di dunia ini, terlebih untuk urusan kita di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi belajar kita dari tema yaitu dari pelajaran Al-Qur'an dan hadis. Silakan anak-anak untuk menyiapkan bukunya masing-masing, menyiapkan peralatannya. Kita akan melanjutkan materi kita insya Allah yang sebelumnya kita telah belajar tema dari pelajaran Al-Quran dan hadis ini, yaitu memahami surat Al-Balad dan memahami surat Al-Fajr secara keseluruhan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi yang ketiga, memahami hukum bacaan mat. Memahami hukum bacaan mat tabi'i, mat wajib, mat jaiz, mat silah, mat arid lisukun dan lainnya insya Allah. Baik anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk kepada pembahasan. Silakan dicatat hal-hal yang penting anak-anak ya. Yang pertama kita akan membahas tentang mat, pengertian dari mat. Mat secara bahasa. Secara bahasa dulu anak-anak. Artinya mat secara bahasa artinya tambahan atau panjang. Tambahan atau panjang. Ya. Ini secara bahasa. Adapun mat secara istilah ya, secara istilah ya. Menurut siapa? Menurut ulama tajwid dan ahli bacaan, ahli qiraat. Menurut istilah ulama tajwid, ahli bacaan atau ahli qiraah, maknanya mat itu adalah memanjangkan suara huruf Al-Qur'an ya, disebabkan adanya huruf mat. Memanjangkan suara huruf Al-Qur'an. Kenapa? Disebabkan adanya huruf mat. Ya, dibaca bagaimana? Sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan jenis dari mat tersebut. Ya, itu. Memanjangkan suara bacaan huruf Al-Qur'an disebabkan adanya huruf mat. Jadi bacaannya itu panjang. Panjang berapa? Ada yang 2 ketukan. Panjang berapa? Ada yang 3 ketukan. Panjangnya berapa? Ada yang sampai 6 harokat ya. 6 ketukan. Ya, tergantung jenis matnya itu sendiri. Ya, itu semuanya adalah bacaan mat. Bacaan memanjangkan suara huruf Al-Qur'an. Anak-anakku sekalian, kelas 6. Sekarang kita lihat huruf mat itu apa sih? Anak-anak insya Allah sudah tahu semuanya ya. Ini tinggal kita mengulang-ulang saja. Ya, kita mengulang-ulang saja dari materi yang anak-anak sudah pahami. Apalagi sudah kelas 6, sudah pelajaran tajwid ini sudah jauh. Ya, tapi di sini kita ulas
Ya, mungkin ada agak sedikit panjang, tapi intinya anak-anak sudah tahu semuanya insya Allah. Huruf mat ada 3. Ya, huruf mat ada 3. 1, alif. Ini di garis bawah. 2, ya mati. 3, wawu mati. Ya, alif sukun, ya sukun, wawu sukun. Ya. Alif sukun sebelumnya ada harokat fathah. Ya sukun, ya mati sebelumnya ada kasroh. Kemudian wawu sukun sebelumnya ada dhammah. Ada 3 ya huruf mat ya. Alif, ya, wawu. Alif sukun, ya sukun, wawu sukun. Alif sebelumnya berharokat fathah. Ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Wawu sukun sebelumnya berharokat dhammah. Baik. Berikutnya, contoh. Contoh bacaannya. Bacaan alif. Ya, sebelumnya berharokat fathah. Misalkan di sini ada bacaan ba, kemudian ja, kemudian ro. Ini ro ya, bukan za ya, ro. Ya, dibaca ba dengan kadar panjang 2 harokat. Dibaca ja dengan kadar panjang 2 harokat. Dibaca ro dengan kadar panjang 2 harokat. Ustaz, kenapa kok 2 harokat? Nah, nanti ada pembahasannya. Ini masuk kategori mat apa? Nah, gitu ya. Kok dibaca 2 harokat? Ada yang dibaca 3 sampai 5 harokat. Ini mat apa? Ya. Ada yang 3 sampai maksimal 6 harokat. Dibaca mat apa? Gitu ya. Seperti itu. Kemudian huruf contoh yang kedua, huruf ya mati. Sebelumnya ada kasroh, bergaris bawah kasroh ya. Ada huruf kasroh. Ya, contohnya di sini anak-anak huruf si. Ya, si, i, qi. Ya, si, i, qi. Ya, qi, i, si. Ya. Si adalah kadar panjang 2 harokat. I kadar panjang 2 harokat. Kemudian qi kadar panjang 2 harokat. Contoh yang ketiga yaitu wawu sukun, wawu mati. Sebelumnya ada dhammah. Ya, sebelumnya ada dhammah. Contohnya ku, kemudian hu, kemudian yu. Ya, ku, hu, yu. Dengan kadar panjang 2 harokat. Hu dengan kadar panjang 2 harokat. Yu dengan kadar panjang 2 harokat. Anak-anakku sekalian, ya ini perlu digarisbawahi ya. Panjang pendeknya bacaan mat diukur dengan menggunakan harokat. Ya, 1 alif sama dengan 2 harokat. Bacaan tadi mat tadi ya, yang contoh di atas, 1 alif sama dengan 2 harokat. Harokat artinya gerak atau gerak sedang. Atau gerak yaitu gerak sedang seperti gerak jari. Ya, atau ketukan 1 harokat. Ya, ini ketukan sama dengan 1 gerakan. 1 gerak atau 1 ketukan ya. 1 harokat sama dengan 1 gerak atau 1 ketukan. Nah, demikian. Itu contoh huruf mat yang 3 tadi. Sekarang kita jelaskan juga di sini hukum mat terbagi menjadi 2. Hukum mat. Hukum mat terbagi menjadi 2. Yang pertama mat asli. Yang kedua mat far'i. Mat asli, mat far'i. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mat asli. Ya, yaitu mat asli. Apa sih mat asli itu? Ya. Mat asli dinamakan juga dengan mat tabi'i.
Mad tabi'i ya adalah bacaan panjang yang terjadi karena huruf-huruf mad yang 3 tadi, alif didahului huruf fathah, ya sukun didahului dengan kasrah, kemudian waw sukun didahului dengan huruf dhammah tanpa adanya sebab lain. Asli, nggak ada sebab yang lain. Ya, nggak ada sebab yang lain. Cuma terjadi alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Itu dikatakan dengan mad asli atau mad tabi'i. Diberi nama mad tabi'i karena madnya berlaku sesuai dengan tabiat atau karakter aslinya. Sehingga disebut juga dengan mad asli. Ya, ukuran panjangnya berapa anak-anak? Ukuran panjangnya adalah 2 harokat atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ya, contoh bacaan mad asli. Coba kita perhatikan anak-anak, ya. Contohnya di situ. Ya, dari bacaan ini. Ya, baik. Kita baca pelan-pelan. Wa habita ma sana'u fiha. Sekali lagi. Wa habita ma sana'u fiha. Wa habita ma sana'u fiha. Ya. Dari kalimat ini, ya, cara membaca mad tabi'i, ya, itu di sini sebelumnya di sini ada berapa mad tabi'i? Dari kalimat wa habita ma sana'u fiha, berapa? Ada 4 bacaan mad tabi'i. Yang pertama ada alif di sini. Alif sebelumnya berharokat fathah. Kemudian waw sukun di sini sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian ya sukun di sini sebelumnya berharokat kasrah. Ada alif lagi sebelumnya berharokat fathah. Ada 4. Ya. Baik. Ketukan harus rata. Setiap huruf mendapatkan hak 1 ketukan. Spasi tidak diketuk, ya huruf sukun mati tetap mendapatkan 1 hak ketukan. Ya. Mari kita simak dan perhatikan bersama cara membaca mad tabi'i ini ya. Ini ada, kalau kita hitung huruf hidupnya tanpa huruf mad tadi, itu ada 10. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Alif ini tidak, ini masuk huruf mad, tidak kita hitung ya. Ya, 6, 7, 8, ini mad lagi. 9, 10. Ada 10 huruf hidup. Huruf madnya ada berapa? Ada 4 ini tadi. Huruf mad. Jadi totalnya ada 14. 14 huruf, setiap huruf mendapatkan 1 ketukan. Ya, ketika ma di sini karena dia tidak berharokat maka ada 2 ketukan. Ya, 2 ketukan atau 1 alif. Ya. Gampang insyaallah anak-anak bisa memahami semuanya tentang hukum bacaan mad ini. Ya, insyaallah seperti itu. Mungkin ini yang bisa kita pelajari anak-anakku sekalian dari bacaan mad. Silahkan ditulis hal-hal yang penting dari pelajaran ini ya. Kalau itu buku kalian, ya buku bacaan kalian bisa diberi tanda. Ya, bisa diberi tanda. Ya, insyaallah setelah materi ini kita akan melaksanakan ulangan harian. Insyaallah. Ya, untuk penjelasannya setelahnya itu detail, silakan dibaca anak-anak ya, dibaca ya dan difahami insyaallah. Ini yang bisa kita pelajari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.